Harusnya wa ma yahya. Wa ma yahya, hidupku, wa ma mati, matiku, hidupku dan matiku. Hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya hanyalah aku serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salat awak serahkan kepada Allah. Ibadah awak, aktivitas semua ibadah yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Allah. Bahkan hidup kita dan mati kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk berbuat sesuatu yang di luar yang lillahi ta'ala itu. Nah, jadi bakece tadi, tidak ada bagian-bagian ibadah itu yang untuk berharap pujian dari orang lain. Tidak ada bagian-bagian ibadah itu. Awak sholat bukan karena ingin dianggap soleh oleh orang lain. Awak berinfak sedekah bukan karena ingin dipandang sebagai orang yang paling dermawan. Kita rajin baca Al-Quran bukan ingin dianggap sebagai orang yang hebat tilawahnya dan segala macamnya. Jadi semua bentuk ibadah yang kita kerjakan, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau menilainya bagaimana. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Tuh. Kemudian terakhir, la syarikalah, tidak ada syarikat baginya. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin. Enggak wa ana awalul muslimin, Ustaz. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 70 berapa itu? 77-an lihat nanti Bapak Ibu. Itu kalimat dari Ibrahim. Itu kalimat dari Ibrahim. Nanti kita bahas ini. La syarikalah wa bidzalika umirtu. Tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu. Seperti itulah aku diperintahkan. Wa bidzalika umirtu. Wa ana minal muslimin. Dan aku adalah bagian dari orang Islam. Aku adalah bagian dari orang Islam. Jadi kalimat untuk kita, Bapak Ibu, awak pengikut ini, wa ana minal muslimin. Ada di dalam surat Al-An'am itu, Ustaz. Wa ana awwalul muslimin. Itu ceritanya, ada tuh, inni wajjahtu tuh Pak Bu. Di ayat di Al-Qur'an kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh itu. Lalu kemudian la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Di situ wa ana awwalul muslimin di situ. Nah, itu ceritanya Ibrahim wal bahthu anil khaliq. Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim mencari Tuhan. Di saat itu kesyirikan luar biasa. Bahkan ayahanda Ibrahim adalah orang yang pembuat patung. Ayahanda Ibrahim Azar adalah pembuat patung di zaman itu. Jadi kesyirikan tidak tanggung-tanggung. Lalu Ibrahim mencari berkelana, bahkan mencari bulan, mencari bintang, mencari matahari. Lalu kemudian matahari terbenam. Kata Ibrahim, ini bukan Tuhanku, Tuhanku tidak mungkin menghilang, Tuhanku tidak mungkin terbenam, dan segala macamnya. Terakhir barulah Allah sampaikan, akulah Tuhan, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Baru kemudian Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku kepada wajahmu. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, wajah yang menciptakan langit dan bumi ini. Baru di situ pengakuan Ibrahim. Di akhir, la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu kata Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah orang yang pertama menjadi muslim. Makanya Bapak Ibu, Ibrahim itu dikenal sebagai bapak monoteisme dunia, bapak tauhid. Bapak tauhid. Karena beliaulah pencetus tauhid. Apakah yang nabi-nabi sebelumnya tidak bertauhid? Iya, bertauhid. Bertauhid. Kok jangan dianggap lo Nabi Adam tidak bertauhid? Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh tidak bertauhid, bertauhid juga. Tapi di zaman Ibrahim, karena waktu itu banyak sekali kesyirikan-kesyirikan terjadi, penyembahan terhadap berhala terjadi, makanya Ibrahim mengatakan, untuk saat ini, ana awwalul muslimin. Aku orang yang perdana, pelopor muslim. Aku adalah pelopor orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di situ. Oke, Bapak Ibu. Iya, Pak. Bagi
Iya Pak. Oh gitu. Oh. Wah. Iya. Iya. Sudah Pak? Oke, baik. Pak Ibu, masalah cadar. Sebelum kita bahas itu, Amo ingin sampaikan dulu keresahan. Ada logika terbalik yang Amo nampak. Ada orang yang melihat orang bercadar kok mandang sebelah mata. Ada perempuan yang memakai pakaian besar-besar, lebar-lebar, menutup seluruh anggota tubuhnya, bahkan menutup wajahnya, memperlihatkan matanya saja, itu dipermasalahkan oleh orang. Lalu di bagian yang lain, ada juga perempuan-perempuan yang membuka seluruh anggota tubuhnya, lalu menutup matanya saja dengan kacamata, berjemur di pinggir pantai, tidak ada dipermasalahkan. Itu satu dulu ya Pak. Tidak ada dipermasalahkan kan? Tidak ada dipermasalahkan Pak Ibu. Jadi logikanya di mana itu coba? Satu. Nah, dalam sholat bagaimana Ustaz? Dalam sholat, cadar itu Bapak Ibu, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau kita lihat orang yang mempermasalahkan itu katanya beliau pengikut mazhab Syafi'i. Padahal pendapat mazhab Syafi'i, cadar itu mendekati wajib. Pendapat mazhab Syafi'i. Yang mazhab yang lainnya tidak. Bahkan di bawah itu. Mazhab yang lainnya. Tuh. Ya Pak. Jadi, kok adunya mengaku pengikut mazhab Syafi'i lalu mempermasalahkan cadar. Berarti bermasalah dia bermazhab. Mungkin perlu kita baca-baca lagi sama-sama lah untuk diskusi. Tuh. Nah, dalam sholat bagaimana? Dalam sholat posisi orang yang bercadar, kalau di dalam lingkungan sholat itu bercampur laki-laki dan perempuan, maka bercadar dibolehkan. Bercadar dibolehkan, dipakai. Kalau di dalam ruangan itu khusus perempuan saja, maka disunnahkan, makruh hukumnya dia memakai cadar. Dalam sholat ya Pak Ibu, di dalam sholat. Makruh hukumnya memakai cadar di dalam sholat. Kalau di situ tuh, kalau bentuk di Makkah, Bapak Ibu, di Makkah, di Madinah, kan kalau di Madinah apa lagi? Di Madinah kan di dinding tuh Pak. Di dinding tuh kan, di pintu 5 balai, kemudian pintu 25 tuh kan, di pintu 25. Khusus itu untuk perempuan saja itu. Masuk ke dalam tuh, tidak ada laki-laki satupun, maka sebaiknya dibuka cadarnya. Sholat lagi. Tuh. Nah, apalagi kalau sholat malam. Sholat malam kita disunahkan di mana? Di rumah. Apalagi qiyamul lail. Kalau qiyamul lail, maka cadar itu tentu akan dibuka. Satu. Kita, itu satu dulu Pak, pemahaman yang cadar, yang wajah, ini pemahaman wajah yang nampak ikokoha. Wajah, yang nampak ikokoha, ke wajah. Yang bagian anggota tubuh yang ini wajah. Itu yang kita pahami dulu ya Pak. Nah, bagian yang lain yang kita harapkan, yang wajah itu yang mana? Wajah itu kan banyak pemahamannya. Pertama memang ini, mulai dari normalnya tumbuh rambut sampai pangkal telinga kiri kanan, kemudian ujung dagu ini, kemudian di bawah sampai ini nih ujung rahang di sini. Ini wajah nih. Sampai ujung dagu atau 2 ruas jari di bawah dagu, ini wajah. Ini tafsirannya firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian wajah kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 144, 149, 150. 145, 149, 150. Wajah itu adalah bagian tampak depan dari anggota tubuh kita ini. Nah, Bapak Ibu, yang kita hadapkan kepada Allah wajah yang mana?
seluruh anggota tubuh kita ini kita lihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita akan buka pakaian kita? Tidak. Maka kita makrifahkan. Jadi yang menghadap wajah kepada Allah itu kita makrifahkan. Awak menghadap kalau awak pahami wajah itu hanya muka saja, berarti awak menganggap Allah itu di tampek sujud. Nah, paham Bapak Ibu kan? Berarti awak menganggap Allah itu di tampek sujud. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah itu yang wajah itu? Tidak berarti. Tidak. Kalau kita pahami Allah itu di atas, apakah kita akan menengadah salat wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard? Tidak juga kan, Pak? Tidak juga. Artinya apa? Bahwa cadar tidak ada masalah ketika ia membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda itu. Ya, Pak? Nah, begitu. Iya, Pak. Iya. Isbal. Oke. Iya, Pak. Iya. 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 Siap. Sudah, Pak? Oke. Isbal ya. Isbal itu yang mana? Suatu hari ketika Nabi sedang berada di masjid, masuklah seorang sahabat. Lalu ia sholat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Nabi kalau tidak salah waktu itu sedang berkhutbah. Apa kata Rasulullah? Gulung kakimu, gulung kainku, Nabi kan? Nah, digulungnya oleh sahabat tadi. Artinya apa? Setelah digulung, selesai sholat, selesai proses khutbah, selesai sholat, lalu disampaikan oleh Nabi kalau yang itu tuh bermasalah. Ketika kaki waktu itu kaki kainnya sampai ke bawah mata kaki yang isbal itu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang isbal. Allah melaknat orang yang pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Lalu apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Abu Bakar kok Bapak Ibu orangnya kurih. Nah, Abu Bakar kok orangnya kurih. Jadi kalau pakai baju tuh selalu melorot ke bawah. Nah, itu dalam riwayatnya. Melorot ke bawah. Bagaimana dengan saya ya Rasul? Apa kata Rasulullah waktu itu? Illa anta, kecuali engkau. Kecuali engkau. Jadi hadis itu hanya khusus untuk Abu Bakar saja? Tidak. Kita lihat siapa Abu Bakar dan apa hebatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya bagaimana? Abu Bakar itu orang yang paling takut sombong. Itulah Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling takut sombong. Nah, kita lihat lagi kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu Bapak Ibu, untuk menandakan ia sombong atau tidak ada 2. Pertama dari pakaiannya yang menjelo-jelo sampai ke lantai, yang kedua dari gaya tangannya. Orang Arab tuh kalau yang sombongnya bentuk iko gayanya. Atau bentuk iko. Itu tandanya orang sombong tuh. Yang orang Arab ya Pak Ibu, entah orang awak entahlah. Itu kebiasaan orang Arab. Orang Arab adatnya kalau orang-orang yang sombong tuh gayanya bentuk iko. Makanya Nabi larang sholat seperti ini. Nabi larang sholat seperti ini. Itu 2. Yang pertama seperti ini, gayanya berpangku tangan. Yang kedua pakaiannya ke bawah. Dan ternyata sahabat yang disuruh angkat kakinya, kainnya itu oleh Rasulullah, itu terkenal orang yang sombong. Nah, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaklah sahabat yang memaknai ternyata hadis itu Bapak Ibu, yang dilarang oleh Nabi itu bukan hanya kain dalam bentuk fisiknya saja, tapi bagaimana menundukkan hati orang yang sombong ini. Itu intinya Pak Ibu. Maka ada orang yang kainnya senteng
sampai ke, maaf Pak, mau contohkan. Seperti ini kan Pak. Nah, ada orang yang kainnya bentuk kokoh, tapi sombong. Ada juga orang yang kainnya sampai ke bawah, di bawah, tapi rendah hati. Mana yang lebih baik dia? Nah, intinya apa Bapak Ibu? Intinya sebenarnya pesan Rasul itu tidak sombong. Jangan sombong, itu intinya. Itu intinya. Bukan berpakaian jangan sampai ke bawah lutut. Ke bawah mata kaki. Bukan berpakaian jangan sampai ke bawah mata kaki. Bukan itu intinya. Tapi makna dari hadis itu adalah jangan sombong. Itu Pak. Yang kedua tadi apa Pak? Lupa. Oh ya, ria. Ba'a membedakannya ria sama ndak ria. Itu awak lah. Awak ria atau ndak ria itu hati awak ketika beramal. Penilaian orang itu salah saya kadang-kadang rumah. Pokoknya orang penilaian orang tuh terserah orang tuh lah Pak. Penilaian orang tuh terserah orang tuh. Yang jale awak bisa menjaga hati awak. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ada 6 yang akan membatalkan nilai ibadah kita. Salah satunya adalah qaswatul qalbi. Orang-orang yang rusak hatinya. Yang qaswah, yang rusak hatinya. Rusak hatinya itu ba'a. Salah satu maknanya adalah ria tadi. Jadi orang-orang yang ria itu akan menghancurkan, menghabiskan nilai ibadah kama ya'kulun narul hatab. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Seperti itu Pak. Ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Laki-laki dan perempuan itulah bedanya. Kalau laki-laki boleh bersuara, kalau perempuan tidak boleh bersuara. Itu satu dulu. Nah, kapan laki-laki boleh bersuara itu? Di saat sholat-sholat yang memang boleh menjahar. Nah, sholat-sholat yang boleh menjahar kapan? Rata-rata sholat malam. Kalau sholat malam kita boleh menjahar. Tapi yang bagian-bagian yang jaharnya, bagian-bagian yang jaharnya mana? Baca Al-Fatihah, baca ayat, itu boleh kita jahar. Nah, tapi kalau awak sholat surang, seandainya sholat surang di rumah awak, untuk alolah gunanya kare-kare kan? Nah, kalau untuk membisikkan ke telinga kita, jadi kita membaca lirih yang sampai ke telinga saja, telinga kita itu boleh, tidak ada masalah. Tapi untuk bacaan-bacaan yang jahar, kalau bacaan-bacaan yang sir tentu tidak. Ya Pak, ya itu boleh. Tahajud kan boleh kita jahar. Kalau duha tidak, duha tidak dijahar. Kalau sholat siang yang dijahar itu hanya sholat Jumat, ya, dan sholat hari raya. Gitu. Ada lagi ya? Ya. Mana yang beliau dulu Pak? Iya. Ini kebalikan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mai. Iya Pak. Ini Ya. salat isya dan salat maghrib kita sendiri di rumah. Bolehkah itu Jahar. disirkan saja? Bolehkah itu disirkan saja? Kita sendiri saja. Oh iya. Boleh. Boleh ya. Oke. Pak? Yang mengenai kurban tadi Kurban? ya, yang baca ini wajah itu Iya. yang baca ini wajah itu doa itu peserta kurban atau yang kita potong kurban? Oh itu. Yang membaca doa ini Iya. baca itu. Orang yang memotong Pak. Orang yang potong. Ya, Nabi yang. Jadi Nabi beliau memotong karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah. Itu hadisnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih, beliau baca bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Lalu kemudian beliau gorok lehernya. Dah selesai nanti hewan kurbannya, beliau menengadahkan tangan. Beliau Pak. Jadi beliau yang membaca doa itu. Artinya apa? Orang yang menyembelih hewan kurbannya. Nah, itu yang bersampaikan, orang yang menyembelih hewan kurban acuk meninggalkan sunnah itu. Acuk Pak. Jadi kepada kita yang bertugas menyembelih hewan kurban, hendaknya sunnah-sunnah itu diperhatikan. Menghadapkan ke arah kiblat,
menajamkan pisau, kan? Itu sunnah-sunnah yang harus kita perhatikan. Menajamkan pisau, kemudian mengamankan hewan-hewan yang lain. Iku acok lo tuh Pak, didabiah di muka kawannya kan? Ya, didabiah di muka kawannya kan? Kok kawan tagak lo di siku kah? Awak mendabiah di mukonya kah? Di mukonya mana begorok lehernya? Kan karena punya ku Pak, mental hewan. Walaupun hewan awak tidak tahu kan? Ya, hewan karena mentalnya. Hebatnya Islam di situ. Sampai memperlakukan hewan selembut itu Pak Ibu. Memperlakukan hewan. Makanya di hadis itu yadbah. Yadbah itu sekali gorok. Sekali gorok. Kebiasaan orang-orang kafir dulu yudzabbihuna abna'ahum, yudzabbihu dzabbaha. Kalau dzabbaha itu acok-acok. Kalau dzabaha sekali seret langsung mati. Kalau dzabbaha itu dzabbaha itu Pak. Nah, hebatnya kekufuran orang-orang zaman dulu, orang-orang jahiliyah itu yudzabbihuna abna'akum. Bara kurang ajarnya, abna'ahum. Bara kurang ajarnya Pak. Ngegorok-gorok lehernya tuh. Anaknya tuh. Sedangkan memperlakukan hewan saja kita lemah lembut. Tajamkan pisau, dah sembelih sekali gorok. Makanya orang yang menyembelih hewan kurban itu memang harus mengerti tentang anatomi tubuh hewan kan, saluran-saluran nafasnya itu harus mengerti. Tapi yang mau tidak berani sampai kini Pak. Mau tidak berani sampai kini. Iya ya, masih ada lagi. Iya ya. Iya. Gimana kalau pesertanya diajak sama-sama mengambil atau ikut berdoa? Pesertanya diajak bersama-sama, memakan waktu. Awak kurban awak ada 20 misalnya kan, makan waktu. Jadi kalau seandainya peserta ingin berdoa juga, yaudah kan peserta disunahkan menyaksikan tuh. Menyaksikan, maka selesai menyembelih hewan kurban, yang si orang yang menyembelih berdoa, yang ini silahkan kalau mau berdoa atau tidak silahkan. Karena yang disunahkan itu orang yang menyembelihnya. Oke, baik Bapak Ibu, barangkali cukup sampai di sini sajalah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama karena waktu Isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya viral banget.